Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Teman-teman, hari ini kita akan memulai belajar tasawuf dengan kitab yang kita akan baca, yaitu Iqazul Himam, salah satu syarah dari kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih sudah menyempatkan mampir di sini. Kita sama-sama belajar, saling mengingatkan juga, karena ini adalah tempat ngaji bareng. Jadi bukan menasihati, tapi untuk saling mengingatkan saja. Karena tidak ada kebenaran yang mutlak dari siapapun manusia, kecuali kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah tempatnya salah, dan kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'timadu fil a'mal. Kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya ketika kita mengandalkan amal kita. Ya, bagaimana hukumnya ketika kita mengandalkan amal kita. Nah, hukum di sini maksudnya adalah hukum dalam ilmu tasawuf, bukan hukum dalam ilmu fikih. Apakah kita diperbolehkan untuk membanggakan amal kita, ya, mengandalkan amal kita, ya, membesar-besarkan amal kita? Apakah boleh? Al-i'timad. I'timad itu kalau bahasa kitanya gandulan, ya. Jadi amal yang kita lakukan itu dijadikan gandulan kita, ya, dijadikan kebanggaan kita. Apakah boleh? Nah, di dalam ilmu tasawuf ini ada hukumnya. Nah, kata Imam Ibnu Athaillah, wala ya'tamidu al-murid fi suluki hadhil maqamat ala nafsih wala ala amalih wala ala haulih wa quwwatih. Teman-teman, ketika kita belajar tasawuf, belajar untuk membersihkan hati, belajar untuk mensucikan hati, maka gandulan kepada amal kita, ya. Di sini pertama, wala ya'tamidu al-murid fi suluki hadhil maqamat ala nafsi. Gandulan kepada diri kita, mengandalkan diri kita, itu tidak boleh. Wala ya'tamidu, tidak boleh seorang murid yang statusnya murid, yang ingin belajar benar, belajar memperbaiki diri, itu tidak boleh mengandalkan dirinya. Ini perlu dicatat, ya. Mengandalkan diri kita, membanggakan diri kita, itu nggak boleh. Mungkin nanti kalau kita tasawurkan ke kehidupan, ya, kehidupan sehari-hari, ini bagus juga. Artinya kita itu nggak boleh terlalu pede dengan kemampuan kita. Nggak boleh terlalu terlalu membanggakan kemampuan kita, karena belum tentu, gitu. Bisa jadi hari ini kita bisa, tapi besok belum tentu, ya. Karena kemampuan kita itu tidak paten, ya, tidak permanen, ya. Ada kalanya kita apes, ya. Contohlah misalkan kita ahli di bidang orasi, ahli pidato, nomor 1 tingkat nasional, bahkan mungkin internasional, lomba pidato juara 1. Kemudian ada suatu momen di mana kita disuruh untuk berceramah dadakan. Kemudian dalam hati kita tenang, kecil, udah biasa, ya. Ternyata pada saat itu kita terkena flu, akhirnya suaranya hilang, ya. Suara yang kita
akan gunakan untuk berpidato, berceramah, berorasi, itu hilang. Nah, yang tadinya kita begitu pede bahwa kita pasti bisa, ternyata nggak bisa. Nah, itulah kita nggak boleh membanggakan diri kita, nggak boleh terlalu pede dengan kemampuan kita, itu nggak boleh. Karena kemampuan kita sebagai manusia itu tidak ada yang paten. Kemampuan manusia itu selalu terbatas dan ada kemungkinan tidak berfungsi ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kita tidak boleh mengandalkan atau membanggakan kemampuan kita atau diri kita. Wala amalih. Kemudian kita tidak boleh mengandalkan atau membanggakan amal kita, pekerjaan kita, ibadah kita. Itu kita tidak boleh gandulan, bangga. Oh, saya sudah sedekah ratusan juta. Saya sudah membantu anak yatim. Saya sudah melakukan sholat. Ya, bahkan yang sunnah-sunnah misalkan. Saya sudah melakukan sholat malam. Saya sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Saya sudah haji ya berkali-kali. Saya sudah umroh berkali-kali. Nah, ini tidak boleh kalau kita statusnya sebagai murid atau orang yang sedang belajar untuk membersihkan hati, untuk membenahi hati, memperbaiki hati kita. Nggak boleh. Pertama, kita tidak boleh membanggakan kemampuan kita. Kedua, kita tidak boleh membanggakan amal kita. Ya. Dalam tasawurnya, di dalam kehidupan sehari-hari pun sama seperti tadi. Mengandalkan prestasi kita, ya, apa yang sudah pernah kita lakukan, apa yang sudah kita capai, sudah bisa bikin rumah, sudah bisa bangun pabrik misalkan, sudah bisa bangun musola, masjid, dan lain sebagainya. Nah, semua itu tidak boleh dibanggakan. Ya. Wala ala haulih, begitupun kita tidak boleh membanggakan daya kita, keinginan-keinginan kita, wa quwwatih, dan kekuatan kita. Oke, teman-teman, sudah jelas ya? Jadi kalau kita sebagai murid yang dalam tahap belajar memperbaiki diri, belajar memperbaiki hati, maka 4 itu tidak boleh kita jadikan sebagai pegangan. Lalu bagaimana? Kok semuanya nggak boleh dijadikan pegangan? Nah, wa innama ya'tamidu ala fadli rabbih. Justru yang harus menjadi pegangan kita adalah semua itu ya yang pernah kita lakukan, ya, kemampuan kita, ya, apa yang sudah kita capai, itu hanya min fadli rabbih. Hanya sebagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin pernah lihat ya, ada rumah, di situ biasanya ada kaligrafi tulisannya hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang misalkan kemudian memuji kita, wah kamu nih hebat ya, udah sukses, udah jadi pembisnis, amal ibadahnya banyak, ya, bantu orang fakir miskin, sedekahnya nggak pernah lewat, ya. Nah, itu perlu dicurigai, ya. Kita perlu curigai orang yang ngomong seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, kita harus mencurigai hati kita, ya. Jangan sampai, ya, pujian-pujian tadi malah merasuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam hati kita, kemudian kita terkecoh, kita bangga, kita merasa senang. Nah, ini sehingga tanpa kita sadari ketika pujian itu kita iyakan, kita akui, nah disitulah muncul mulai kebanggaan kepada dirinya. Harusnya kita memahami, kita meyakini bahwa semua yang kita perbuat, bahwa semua yang kita dapatkan, bahwa semua yang kita hasilkan itu adalah hanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kemudian wa taufiqihi, dan juga pertolongan Allah. Kita bisa melakukan ini dan itu, bisa membantu si A, si B, bisa sodako, bisa haji, bisa semuanya. Ya, itu hanyalah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada taufik dari Allah, nggak mungkin kita bisa melakukan. Ya, nggak mungkin kita bisa melakukan. Wahidayatihi, dan yang paling penting adalah itu semuanya karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tasdidihi, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas teman-teman, saya ulangi lagi, ketika kita statusnya sebagai murid itu adalah orang yang sedang belajar memperbaiki hati, memperbaiki kualitas diri kita. Maka tadi ada larangan-larangan yang harus kita patuhi. Intinya adalah apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang sudah kita capai, kita harus meyakini bahwa itu bukanlah hasil jeripayah kita. Ini kuncinya. Kita harus meyakini bahwa semua itu bukan dari hasil jeripayah kita, bukan hasil dari kerja keras kita. Tetapi kita harus meyakini bahwa semua itu adalah perbuatan Allah. Semua itu adalah karunia Allah. Semua itu adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman.